kepahitan hidup menyerang. Yakinlah bahwa masih banyak orang yang bekerja untuk kebaikan, demi merajut dunia baru dalam kerendahan hati mereka. Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Tuhan tak pernah mengecewakan. Dia setia dengan janji-Nya. Dia ingin benih yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Selamat hari Minggu. Salam sukacita bagi kita. Salam jumpa kembali dalam renungan harian hari ini, Minggu 5 Maret 2023. Mengambil judul Dibenarkan karena Iman. Sebelum kita mulai renungan harian hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera-lah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan hari Minggu hari ini diambil dari Roma 4 ayat 1-5 dan ayat 13 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab, jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab, apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi, kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena
hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah, kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa," di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara kekasih, bagian firman Tuhan pada hari ini berbicara mengenai iman yang dimiliki oleh seorang bernama Abraham. Kita pasti pernah mendengar bagaimana kisah kehidupan Abraham yang dikenal sebagai bapak orang beriman. Abraham senantiasa hidup dalam imannya. Dia tidak mempertanyakan banyak hal. Dia percaya penuh pada tuntutan Tuhan. Abraham bersikap karena dia percaya bagaimana Tuhan akan menuntunnya kepada hal yang baik. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham pergi, dia menghantarnya ke tempat yang baik. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan anaknya, dia pun menyediakan domba sebagai pengganti anaknya untuk dikorbankan. Oleh karena iman yang kokoh seperti itu, Abraham pun dibenarkan oleh Allah. Ayat 4 dan 5 yang menunjukkan bagaimana seseorang dibenarkan oleh karena imannya kepada Tuhan. Apa yang membuat kita dibenarkan oleh iman? Iman mengampukan kita menyerahkan diri untuk hidup secara total bergantung kepada Tuhan. Hal itulah yang membuat kita dibenarkan, karena kita tidak memperjuangkan hidup dengan kekuatan diri sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Iman itu bukan soal seberapa banyak saya menghafal perintah Tuhan, tetapi soal bagaimana saya tunduk dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah pergumulan yang kita alami, masihkah kita berjuang dengan kekuatan sendiri? Sudahkah kita hidup bergantung secara total kepada Tuhan? Pernahkah kita bertanya, mengapa petani bangun pagi-pagi, mengairi sawahnya, mencangkuli, membeli bibit dan menyamainya, menanam, menghiangi, menjaganya dari hama, memupuk, dan menanti sekian lama? Itulah harapan sekaligus percaya yang ada pada diri petani. Tentu ia lelah, namun ia tahu apa yang ia petik suatu hari nanti. Ketika Tuhan memanggil Abraham, kepada Abraham juga belum jelas di mana tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Dia juga belum menerima janji Allah. Itulah iman, dan iman itulah yang menuntun Abraham untuk menjalani hidup dipimpin oleh Tuhan. Roma 4 ayat 3, sebab apakah dikatakan nats kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Iman Abraham merupakan bekal baginya untuk menjalani hidupnya. Apakah dengan beriman hidup Abraham mulus dan baik-baik saja? Tidak. Abraham juga mengalami apa yang kita alami, derita, pergumulan, dan banyak hal lain. Ada kalanya ia gagal, namun ia kembali bangkit untuk tetap beriman kepada Tuhan.
Dan karena ketaatannya, Abraham menjadi teladan buat kita untuk percaya. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semuanya. Seperti yang tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Karena kasih karunia Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah kita mendapat jalan selamat. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Yesus menjawab, berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abraham sebagai kebenaran. Apa artinya? Abraham adalah manusia sama seperti kita. Kadang ia ragu, kadang tak percaya, kadang merasa takut. Ia jauh dari standar kebenaran menurut Allah. Namun Allah memperhitungkan kepercayaan Abraham sebagai kebenaran karena anugerah-Nya. Paulus merasa perlu menekankan hal ini karena pada masa itu banyak orang menepuk dada sebagai keturunan Abraham dan mengagungkan sunat sebagai tanda keturunan Abraham. Paulus menegaskan bahwa iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran terjadi sebelum sunat dilakukan. Artinya, itu adalah anugerah. Tidak ada gunanya membanggakan iman atau pencapaian hidup rohani kita. Segala perbuatan kita tidaklah memadai untuk memenuhi standar Allah. Namun, Ia memperhitungkan perbuatan kita karena anugerah-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami orang-orang lemah, orang tidak mampu, dan sering kami mendahulukan kekuatan kami, dan sering menganggarkan kebenaran kami. Tapi dengan firman Tuhan hari ini, kami diingatkan bahwa dengan iman kepada Tuhan, setelah kami mendapat anugerah Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan orang beriman, yang tunduk kepada Tuhan, yang tunduk kepada kebenaran-Mu, dan percaya kepada Tuhan, dan percaya kepada sekaliannya yang Tuhan janjikan. Kepadamu Tuhan kami berserah. Ampuni Tuhan segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap semangat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom.